Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Kadet MKM. Dan kali ini aku mau ngelakuin sesuatu yang beda. Jadi aku mau coba mengomentari apa yang terjadi dengan pengetahuan aku dari beberapa buku yang udah aku baca. Akhir-akhir ini aku tuh lagi resah sama eh, santet dan apa yang dipromosikan oleh Ferry Irwandi. Tentu aku setuju sama Ferry, cuman eh, aku nggak ngerasa orang-orang itu paham konteksnya kenapa kok Ferry itu melawan begitu kerasnya. Jadi pertama-tama, eh, sebenarnya buat teman-teman yang mungkin nggak tahu kejadiannya, jadi Ferry Irwandi eh, sekarang tuh kayak ada 3 orang yang jadi ikon perlawanannya, jadi Ferry, Zawin, sama Pesulap Merah. Mereka tuh sama-sama eh, melawan kayak kepercayaan-kepercayaan kuno bahwa santet itu ada, setan itu ada, dukun itu ada, kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya ide ini itu tuh mungkin pertama kali dipopulerkan sama Tan Malaka. Nah, aku sebenarnya nggak baca Madilog, tapi aku udah selesai baca Aksi Massa, dan di Aksi Massa Tan Malaka juga mengulang ide yang sama, yaitu eh, Indonesia tuh kalau mau merdeka, kita nggak bisa tetap menjadi bangsa yang percaya sama mitos-mitos tersebut. Kita harus mulai meninggalkan kepercayaan-kepercayaan kuno dan mulai memegang rasionalisme. Bahkan eh, menurut Tan Malaka, orang Indonesia tuh menyepelekan ilmu Barat, padahal mungkin ilmu Barat tuh yang lebih benar daripada ilmu Timur gitu. Nah itu mirisnya adalah kita udah merdeka berapa tahun, tapi ide itu kayaknya masih perlu kita perjuangkan. Masih banyak kan orang-orang yang kayak menolak ilmu pengetahuan gitu. Nah, sebenarnya kritik itu udah dilemparkan Tan Malaka dari sejak lama. Nah, tapi apakah memang kebudayaan santet itu semengakar itu? Nah, ini ada buku satu lagi yang menarik nih. Ini bukunya Mas Asisi, namanya judulnya Rahasia Nusantara. Kalau kalian suka sejarah, kalian pasti tahu Asisi Channel. Kontennya itu ngelilingin candi, terus ngejelasin ini ada apa di sini, ini sejarahnya kayak gimana. Bukunya juga sama, kita diajak keliling candi yang ada di Jawa. Cuman di kayaknya 2 chapter terakhir di bukunya, dia tuh ngejelasin tentang mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat Jawa waktu itu. Nah, di sini dia ngebedah calon arang, kalau kalian tahu mitosnya ya. Terus ada perdukunan yang dipercaya oleh kerajaan-kerajaan Majapahit. Ini kita lepaskan dulu apakah santet itu nyata atau enggak ya. Tapi santet, perdukunan, bahkan apa sih kayak ilmu untuk memikat orang lain ya. Jadi kayak kamu jadi suka sama aku. Itu tercatat di berbagai prasasti dan gulungan. Bukan gulungan ya. Pokoknya kitab lah. Apa sih yang kitab lontar itu loh. Yang dari daun lontar terus. Itu kan bukan gulungan itu ya. Pokoknya itulah. Naskah-naskah kuno, prasasti itu mencatat keberadaan mereka. Kayak misalnya tadi ada salah satu prasasti dari Sriwijaya, mana ya? Aku cari ini ya. Jadi prasasti Kota Kapur itu menunjukkan keberadaan atau bagaimana Raja Sriwijaya itu percaya adanya mantra yang bisa bikin orang itu terpikat. Terus bahkan di prasasti yang lain ya, di prasasti Telaga Batu itu raja mengatur penggunaan dukun. Jadi kalau ada dukun yang berusaha meracuni gitu ya, itu nanti akan dihukum gitu. Perdukunan ini sejak zaman kerajaan sudah jadi bagian dari masyarakat. Nah, apakah mereka nyata atau tidak? Ini salah satu argumen menarik dari Mas Asis sih. Jadi kan ada cerita tentang calon arang. Buat temen-temen yang nggak tahu calon arang. Jadi calon arang itu adalah cerita di zaman masa kerajaan Erlangga. Raja Erlangga itu ada wabah gitu. Nah, yang menyebabkan wabahnya itu adalah seorang wanita bernama calon arang. Kurang lebih gitulah. Nah, legenda calon arang ini yang akhirnya bergeser ke Bali dan ceritanya dijadikan dasar untuk ritual-ritual pengleaan. Jadi cerita calon arang yang ada di gulungannya itu ditulis 200 tahun setelah peristiwa calon arangnya atau peristiwa atau masa-masa Raja Erlangga itu berjalan gitu. Maka sebenarnya bisa dibilang ini adalah bentukan
memori palsu masyarakat yang berusaha menjustifikasi keadaannya atau cerita yang turun-temurun tuh jalan gitu loh. Aku tadi sempat mention masalah memori palsu masyarakat. Ini tuh penting banget teman-teman karena eh, kita punya banyak sekali memori palsu. Misalnya nih, apa yang terjadi di tahun 65 gitu. Ini kan juga memori kolektif yang palsu kan. Apa yang ada di akar rumput nih, apa yang dipercaya masyarakat nih yang kayak komunis itu ateis dan lain sebagainya. Terus kalau kita lihat lagi jejak sejarahnya apa yang terjadi sebenarnya di tahun 65, kayak misalnya kita baca Jakarta Method atau buku-buku yang lain, kita tahu bahwa banyak sekali propaganda-propaganda yang akhirnya tertanam dan dijadikan mitos yang turun-temurun tuh diteruskan oleh masyarakat. Ini menarik nih, ketika lagi rame-ramenya Ferry ini mengunggah eksperimennya di publik, ada seorang temanku tuh bertamu ke rumah. Dan dia cerita bagaimana ibunya adalah korban santet. Dia menyaksikan sendiri bagaimana ibunya itu muntah paku. Aku tuh susah nerima cerita itu. Aku sangat tidak percaya santet, tapi aku sangat percaya temanku ini. Aku tahu temanku ini nggak punya motivasi jelek untuk membohongiku. Akhirnya aku buka lagi buku Psychology in Bite Size Chunks ini dari Joel Levy. Itu isinya sebenarnya kayak Wikipedia gitu, isinya kayak istilah-istilah yang kita sering pakai di dalam psikologi. Tentu kalau kalian mau belajar psikologi jangan cuma baca buku ini dasar banget, cuman Wikipedia doang ini. Kayak ini definisinya apa. Cuman di sini ada satu hal yang aku tuh pernah baca dan menarik sekali. Namanya adalah false memory atau memori palsu. Nah, false memory ini teman-teman dituliskan false memory is surprisingly common. Jadi memang umum gitu. Tapi kenapa orang bisa generate false memory? Dijelasin tuh bagaimana false memory itu bisa tergenerate di satu kelompok bahkan di individu. Ada beberapa kuncian di kepala kita yang akhirnya bisa men-trigger false memory. Ini terjadi juga di nenekku ketika nenekku meninggal oleh bapakku. Aku tahu kejadiannya seperti apa hari itu karena hari di mana bapakku meninggal itu cukup panas gitu di rumah. Tapi kalau kamu tanya lagi nenekku di sekarang nih kayak gimana sih kejadiannya ayahku meninggal gitu, ceritanya udah beda lagi dan ceritanya lebih soft. I think kita juga melakukan hal-hal yang sama terhadap cerita-cerita yang kita itu masih belum berdamai atau ya itu cara kita berdamai dengan situasi itu. So, untuk kasus temanku ini, aku berdamainya adalah ya mungkin memang itu caranya dia untuk memaklumi kematian ibunya. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku nggak mau mempertanyakan, cuman di dalam hatiku atau di kepalaku nih, aku nggak percaya kemungkinan itu yang kamu alami dan aku nggak mau ngedebat itu. So, kalau kamu percaya dan itu membuat hidupmu lebih nyaman, ya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai merugikan orang lain gitu aja. Bisa jadi ini, ya nggak tahu ya ini. Aku juga nggak belajar apa yang terjadi di masa-masa Erlangga. Tapi bisa jadi false memory itu terjadi karena memang ada bencana atau ada kejadian gitu. Lalu masyarakat nggak tahu ini tuh kenapa, sehingga mereka mulai menjustifikasi pengalaman dengan unknown itu dengan hal-hal yang kayak unknown juga. Misalnya kayak, oh ini kenapa ya ada wabah, mereka belum tahu nih, mereka belum punya mikroskop, soalnya kayak, oh pasti kita dikutuk desa sebelah mungkin gitu, atau pasti ada orang yang jahat sama raja gitu. Nah, jadi false memory itu bisa terjadi seperti itu. Ini bukunya nggak ada di sini teman-teman, tapi bukunya lagi dipinjam temen aku. Tapi sebenarnya aku menyarankan kalian buat baca Breaking the Spell. Breaking the Spell itu cerita bagaimana agama adalah sebuah fenomena alam. Dia cerita bagaimana pertama kali agama dimunculkan oleh masyarakat tuh kan animisme dulu, kepercayaan pada roh-roh leluhur gitu. Nah, yang seperti ini muncul karena hipersensitivitas kita. Misalnya kayak kita teriak terus ada petir gitu. Terus kita mengasosiasikan, oh petir ini ada karena kita teriak. Akhirnya besok untuk memunculkan petir lagi kita teriak lagi. Apa sih? Burungnya Skinner kalau nggak salah ya. Nah, eksperimen burung Skinner itu yang bisa jadi patokan
bagaimana manusia yang hipersensitif ini yang berusaha memberikan makna terhadap segala sesuatu yang kita lihat, berusaha mencari tahu apa sih penyebabnya ini, akhirnya karena nggak ketemu penyebabnya apa, kita mengasosiasikan pada sesuatu yang tidak ada di natural, tidak ada di alam, yaitu sesuatu yang supernatural gitu. Salah satunya adalah santet. Nah, kalau di bukunya Mas Asisi, karena kepercayaan terhadap hal-hal supernatural itu ada, maka muncullah kasta baru, yaitu dukun atau orang-orang yang bisa mengakses hal-hal supernatural itu gitu. Atau setidaknya orang-orang yang dipercaya bisa mengakses hal-hal supernatural tersebut. Di sini aja sebenarnya kan kelihatan bahwa kalaupun di masa lalu ada orang yang bisa mengakses hal-hal supernatural itu, nggak semuanya bisa mengakses. Ngerti gak? Jadi ada hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses hal-hal supernatural tersebut. Yang lucu lagi di sini adalah dicatat bahwa kisah calon arang tadi ditulis di abad 15, di mana kalau kamu lihat di Eropa abad 15 itu adalah pertama kali Kopernikus mengusulkan bahwa bumi mengitari matahari, bukan matahari mengitari bumi. Kalau kita sekarang lebih banyak energi difokuskan ke sains, mungkin kepercayaan kuno ini akan hilang. Pertanyaannya kan kenapa kepercayaan kuno itu yang kayaknya udah terbukti salah, atau yang buktinya itu minim sekali, kenapa nggak hilang-hilang? Richard Dawkins di bukunya yang judulnya Selfish Gene itu ngejelasin konsep yang namanya meme. Nah, meme itu adalah sesuatu yang begitu unik, terus diturunkan ke generasi berikutnya, dan dia bisa mempertahankan dirinya sendiri. Menurutku hal-hal seperti santet itu nggak bisa hilang karena dia punya proteksi seperti agama. Agama itu kan punya proteksi yang namanya neraka ya. Jadi ketika orang mau murtad dari agamanya, orang mau nggak percaya sama agamanya, dia jadi takut neraka. Nah, I think santet punya kemampuan yang serupa, yaitu orang kalau nggak percaya santet, ada ketakutan dia disantet terus mati, gitu. Jadi mau nggak mau, butuh orang-orang nekat seperti Ferry Irwandi untuk bilang bahwa, hey, aku nggak percaya santet, kalau berani santet aku. Maka cara terbaik untuk mematahkan mantranya, asik, kayak breaking the spell, cara terbaik to break the spell, dan hasilnya net, ya mau nggak mau kita harus nantangin, gitu. Mau nggak mau ya, harus makin banyak orang seperti Ferry Irwandi yang berani nantangin, hey, ayo kalau bisa, kalau itu beneran ada, do it ke aku. Kalau kita nggak nantangin, maka selamanya mereka akan terproteksi. Mereka akan terlihat seperti kuat sekali. Dan salah satu caranya lagi adalah, ya kita sebagai orang yang udah tercerahkan, harus berhenti meneruskan meme tersebut. Jadi, jangan lagi bikin konten-konten, oh kita cerita horor, penampakan di mana. Itu nggak usah didengerin konten-konten kayak gitu. Kalau kalian memang mau, menghilangkan meme ini dari masyarakat, kepercayaan ini dari masyarakat. Makanya aku tuh selalu suka kalau ada konten-konten yang kayak aku bisa ngobrol dengan makhluk astral. Bro, I will have what you are having, bro. Di sini aku ingetin lagi bahwa manusia tuh berpikirnya emosinya duluan, logikanya belakangan. Kita ngelihat sesuatu, apa yang kita rasain dulu baru kita justifikasi. Jadi orang-orang yang tadi nih, orang-orang yang mungkin tiba-tiba sakit atau sakit nih ke dokter, terus ke dokter, di dokternya tuh dokternya nggak bisa tahu nih penyakit apa. Nah, itu kan emosinya duluan nih. Kayak, oh ini jangan-jangan disantet gitu. Jadi emosinya takut, baru logikanya kayak, oh ini disantet nih, siapa yang dendam sama aku? Padahal logikanya mungkin logikanya bisa jadi dokternya nggak kompeten. So, aku mau balikin lagi ke kata-kata Tan Malaka. Selama Indonesia masih terjebak dengan keruwetan pola pikir yang seperti itu, kita nggak akan pernah benar-benar bisa merdeka. Kalau kalian suka konten-konten begini, komen. Terus cerita, aku harus baca apa lagi. By the way, sebenarnya buku yang masih di wishlistku dan kayaknya akan berguna banget buat topik ini, itu bukunya Carl Sagan, judulnya Demon Haunted World. Tadi awalnya
aku mau bahas God Delusion sama Shadows of Forgotten Ancestor, tapi kayak aku nggak nemu nih koneksinya di mana. Jadi dua buku ini juga keren sih untuk mematahkan mantranya. Asik. So, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye.